Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kimia organik kali ini akan membahas mengenai senyawa turunan alkana. Senyawa turunan-turunan alkana yang akan dibahas kali ini. Nah, ini dulu. Eh, Turunan alkana. Jadi alkana itu banyak sekali turunannya. Pembedanya adalah jadi dia adanya gugus fungsi, ya. Gugus fungsi yang membedakan antara turunan alkana satu dengan yang lainnya. Turunan alkana apa aja? Yang pertama ada alkohol, kemudian ether, ada aldehid, keton, asam karboksilat dan turunan asam karboksilat seperti ester, ya. Kemudian ada alkil halida, ya. Satu lagi itu nanti kita akan dibahas nanti untuk bahan nanti di akhir itu mengenai senyawa aromatik, ya. Ada yang aromatik heterosiklik dan polisiklik seperti itu. Nah, kita akan bahas dulu mengenai alkohol, ya. Alkohol dan ether kalau dibahas di sini. Tunggu sebentar, ya. Nah, saya bahasnya ini pakai yang di modul saja biar cukup jelas. Nah, dalam dunia perobatan, ya, mungkin tidak hanya obat saja. Jadi gini, di alam baik senyawa yang alami atau yang sintesis itu banyak sekali senyawa-senyawa, ya, yang dihasilkan apakah itu senyawa sintesis atau yang alami gitu. Nah, kemudian ada aturan yang memberlakukan bahwa untuk membedakan satu senyawa dengan senyawa lainnya itu adalah berdasarkan gugus fungsinya. Ya, tadi dibahas bahwa di awal bahwa ada turunan-turunan alkana. Kenapa turunan alkana banyak sekali? Itu untuk karena memang dia memiliki sifat karakteristik berbeda. Nah, nanti ini tujuannya pengenalan gugus fungsi ini ada hubungannya nanti di kimia farmasi 1 mengenai hubungan struktur dan aktivitas. Biasanya gugus fungsi ini dia memiliki satu ciri yang mencirikan bahwa aktivitas suatu senyawa atau obat itu karena adanya gugus fungsi tertentu, ya, seperti itu. Kita akan bahas dulu mengenai alkohol dan ether. Mungkin sudah tidak asing lagi mengenai alkohol dan ether. Nah, alkohol dan ether ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sebagai contoh penggunaan metanol, ya, untuk fiksasi misalnya di identifikasi misalnya di pewarnaan bakteri gitu, atau misalnya sediaan apusan darah untuk lab-lab medik, atau misalnya penggunaan etanol. Nah, senyawa alkohol ini dihasilkan atau misalnya digunakan untuk pelarut-pelarut, misalnya untuk ekstraksi, ya, ekstraksi misalnya untuk uji aktivitas misalnya antibakteri dari ekstrak daun tertentu itu menggunakan pelarut metanol misalnya seperti itu. Nah, alkohol ini memang banyak digunakan baik dalam industri fermentasi, ya, untuk atau membuat industri dari sintesis etilen, ya, yang menghasilkan katalis asam kuat. Nah, alkohol dia memiliki gugus fungsinya adalah OH. Jadi kalau misalnya kekhasan atau spesifikan dari alkohol itu karena adanya, kenapa dia disebut alkohol, karena dia memiliki gugus OH. Jadi kalau misalnya kalian menemukan sebuah senyawa organik dengan adanya gugus OH, itu berarti senyawa tersebut adalah turunan alkohol atau termasuk kelompok alkohol, ya. Ini
Bentar ya. Kita lihat yang ini yang nah. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kalian menemukan senyawa seperti ini atau hidrokarbon yang memiliki gugus OH, nah itu termasuk kelompok alkohol. Contohnya adalah metanol, ya. Metanol gitu. Ini ada metanol, etanol, butanol, propanol, seperti itu ya. Nah, alkohol itu adalah etana dengan satu atom H diganti oleh gugus fungsi OH. Biasanya kan kalau di rantai karbon itu ujungnya CH3. Nah, CH3 itu diganti dengan OH. Ya, misalnya atau H-nya diganti bisa OH. Ini kan harusnya CH3. Nah, satu H ini diganti dengan OH. Seperti itu. Ini CH4 contohnya ya pada metana menjadi metanol karena satu H-nya diganti menjadi OH. Nah, untuk alkohol ini tata namanya gampang ya. Jadi hanya diberi awalan et, met ya, seperti awalan dari ininya. Deret homolognya but, apakah misalnya butanol, propanol, heptanol gitu ya. Ini metanol, CH3. CH3OH. Kemudian kalau etanol CH2, CH3, CH2, OH itu etanol. Kemudian ada propanol, CH3, CH2, CH2OH. Ya, jadi satu hidrogen diganti dengan OH. Nah, ini kalau ada rantai karbon seperti ini atau senyawa yang ditemukan misalnya di dalam sintesis atau misalnya penggunaan peralut, itu adalah kelompok alkohol ya. Ini biasanya alkohol juga digunakan sebagai pembuatan obat sebagai pelarutnya ya, itu. Nah, kemudian, sebelum ke klasifikasi, saya kembali lagi ke sini. Nah, alkohol, nah ini ada. Nah, kalau dari biasa yang digunakan, metanol itu memiliki sifat yang sangat toksik ya dibanding dengan etanol. Makanya kalau misalnya mohon maaf pembuatan minuman atau yang yang digunakan mabuk gitu ya. Kenapa banyak sekali korban misalnya mengalami kematian ya atau keracunan, itu biasanya mereka mengkonsumsinya yang metanol karena memang metanol itu dia bersifat toksik gitu. Jadi langsung mengikat di oksigen di dalam darahnya. Gitu. Jadi lebih berbahaya kalau penggunaan metanol. Makanya hati-hati dengan penggunaan metanol yang ada di lab, itu harus menggunakan masker ya, seperti itu. Nah, ini tadi bahwa alkohol yang memiliki gugus fungsinya adalah OH gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dulu mengenai tadi untuk tata namanya itu gampang ya. Jadi tata namanya adalah seperti ini nih. Ini ada urutan C4 ya, C4. Kemudian ada gugus OH-nya. Gugus OH-nya ada di posisi nomor 2. Kemudian ada alkil. Maka untuk tata namanya adalah 2-metil 2-butanol. Jadi disebutkan butanol karena memang di butananya dia mengandung gugus alkohol. Jadi 2-metil 2-butanol gitu. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dulu ya, anak saya nangis. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi alkohol. Alkohol ini berdasarkan jenis atom C-nya, dia bisa mengikat atau mengikat gugus OH-nya, itu ada kelompok alkohol primer. Nah, ini alkohol primer ini apabila dia mengikat satu ini ya, ini OH nih. Dia mengikat satu gugus karbon, ini primer. Ya, jadi OH-nya dia mengikat satu gugus karbon sebelah sini. Kemudian sekunder apabila dia mengikat pada atom C sekunder. Jadi atom C sekunder ini dia di mana atom C-nya tersebut itu mengikat dua atom karbon lain. Kalau yang primer ini atom karbonnya itu hanya mengikat satu karbon lainnya. Kalau sekunder yaitu OH terikat pada atom karbon di mana atom karbonnya tersebut itu mengikat dua atom karbon lagi. Tersier ini di mana atom karbonnya itu mengikat
Oke, mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Ada tadi ya, ini contoh yang ini primer. Lihat, karbon OH, karbon yang mengikat OH ini ya, dia mengikat satu karbon lainnya, itu primer. Sekunder, karbon yang mengikat OH, dia mengikat dua atom karbon, ini kanan kiri. Sementara yang tersier, karbon yang terikat OH, ini mengikat tiga atom karbon lainnya. Gitu ya. Nah, beberapa reaksi alkohol. Jadi alkohol ini bisa direaksikan ya. Apa namanya, nanti akan menghasilkan senyawa tertentu. Yang pertama itu ada dehidrasi alkohol atau pelepasan H2O. Ini dengan tekniknya adalah alkohol ini dipanaskan dengan asam sulfat ini ya, asam kuat ya. Kemudian dia akan mengalami dehidrasi, nanti dia akan membentuk eter atau alkana. Biasanya ini pada suhu 130 derajat Celcius itu akan menghasilkan eter. Tapi semakin tinggi lagi suhunya akan menghasilkan alkena. Ini alkena ini. Ya, kemudian ini eter C2H5O, C2H5 ini eter. CH2 ini dengan ikatan kovalen 2, ikatan kovalen rangkap 2 itu adalah eter. Alkena ya. Kemudian yang kedua itu ada reaksi yang kedua itu adalah oksidasi alkohol. Nah, alkohol ini karena memang dia mudah terbakar. Ya, alkohol mudah terbakar sehingga memang dia mudah teroksidasi seperti itu, membentuk CO2 dan H2O. Nah, alkohol primer ini apabila dia contoh ini alkohol primer kemudian dioksidasi ya, dia akan menghasilkan ini ini artinya oksidasi dengan oksigen, dia akan menghasilkan aldehid, contohnya metil aldehid dan uap air. Ya. Kemudian kalau dia direaksikan lagi si metil aldehidnya ya, metil aldehidnya dioksidasi lagi menggunakan akan menghasilkan asam karboksilat. Ini yang alkohol yang primer. Kalau yang sekunder itu kalau dioksidasi dia akan menghasilkan keton, sementara yang tersier apabila dia dioksidasi akan menghasilkan yang tersier ini dia tidak teroksidasi ya. Dia tidak bisa teroksidasi kalau yang tersier. Kenapa? Karena memang karbonnya itu dia tidak bisa diurai lagi karena sudah terikat dengan tiga karbon lainnya gitu ya. Atom karbonnya minta tembus OH. Nah, kemudian beberapa reaksi alkohol ya. Yang ketiga itu ada reaksi alkohol dengan natrium atau kalium ya. Dengan natrium atau kalium. Ini terjadi pada alkohol air, di mana alkohol air itu dia yang tidak mengandung air, sehingga memang bisa bereaksi dengan natrium atau kalium. Nah, contoh ini ada alkohol direaksikan dengan natrium, dia akan menghasilkan alkoholat ya atau garang alkoholat ya ONA gitu. Kemudian apabila ini contoh pada etanol direaksikan dengan natrium maka akan menghasilkan natrium etoksida gitu ya. Nah, yang keempat itu ada reaksi esterifikasi atau pembentukan ester ya. Di mana esterifikasi ini alkohol direaksikan dengan asam alkanoat. Biasanya ini asam alkanoat ini turunan asam karboksilat ya. Asam karboksilat direaksikan dengan alkohol maka akan menghasilkan ester. Gitu. Kemudian nah alkohol juga kalau direaksikan dengan asam karboksilat ini pada suhu tertentu ya ini akan menghasilkan ester ya gitu. Nah tadi untuk tata namanya ya itu gampang sih untuk tata nama alkohol ya, seperti awalan met diberi akhiran ol, metanol, but jadi butanol ya dan seterusnya. Dulu kemudian dulu ini kok nggak bisa keluar ya modulnya. Nah ini, nah selanjutnya tadi sudah ya
Ini sifat fisis dari alkohol. Alkohol itu bisa membentuk ikatan hidrogen ya antara molekul-molekulnya, sehingga titik didih alkohol lebih tinggi daripada titik didih alkil halida atau eter. Gitu ya. Alkohol itu ada bagian hidrofob dan ada juga bagian hidrofilnya. Tadi sudah ya reaksi-reaksinya, ada reaksi pada alkohol, itu juga ada reaksi substitusi. Biasanya tadi dengan reaksi substitusi ini, di mana yang digunakan itu adalah menggunakan asam kuat, ya seperti kalau ada butanol direaksikan dengan asam bromida dengan katalis H2SO4, maka akan menghasilkan 1 bromobutana 9%. Kemudian ada reaksi eliminasi ya. Reaksi eliminasi ini reaksi dehidrasi ya. Contoh ada alkohol tersier, kemudian dia tadi sih ya yang menggunakan asam kuat, maka akan menghasilkan alkena, maupun sekunder. Primer juga akan menghasilkan alkena. Pembuatan alkohol ya. Nah, ini alkohol ini bisa dibuat yang pertama dengan reaksi substitusi alkil halida ya. Jadi contoh di sini ada alkil halida bromobutana ya, yang kemudian dia di tambahkan ion hidroksida ya dengan panas, menggunakan panas seperti itu dipanaskan, maka akan menghasilkan 1 butanol dan ion Br-nya. Kemudian juga ada reaksi Grignard ya. Ini reaksi Grignard ini berlaku pada alkohol primer, sekunder, dan tersier menggunakan reaksi Grignard, reaksi Grignard ya. Kemudian juga alkohol bisa dibentuk dengan menggunakan reduksi senyawa karbonil. Jadi misalnya kalau ada siklopentanon atau kelompok-kelompok gugus-gugus karbonil ya, seperti alkanon ya, senyawa-senyawa alkanon itu bisa direduksi dengan menggunakan katalis nikel ya. Dia akan menghasilkan siklopentanol atau alkohol siklik seperti itu. Juga bisa dibuat dengan hidrasi alkena ya, misalnya 2 butena kemudian dia dilarutkan ya, atau misalnya direaksikan dengan air atau maka akan menghasilkan 2 butanol. Peragian fermentasi juga itu salah satu cara pembuatan alkohol ya. Cara pembuatan alkohol contohnya glukosa ini direaksikan dengan enzim ya, enzimnya bisa berkatalisis enzim, fermentasi gula pati akan menghasilkan alkohol CH3 CH2OH biasanya pada ini fermentasi tape ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas mengenai ether ya. Yang kedua itu adalah ether. Nah, ether itu atau nama lainnya adalah alkoksietana ya. Nah, alkoksietana di mana apabila ada sebuah rantai karbon, gugusnya adalah gugus O, ROR. R ini tadi bisa. R ini rantai karbonnya. Jadi si gugusnya itu ada di bagian tengahnya. Ya ini seperti ini. Menetapkan alkil yang lebih kecil sebagai alkoksi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. VIUPAC ya. Nah, contoh seperti ini. Untuk tata namanya, contoh untuk yang struktur ether ini ya. Ini adalah etil ya, etil, kemudian karena dia ada ether makanya disebut etoksi etana ya, namanya adalah etoksi etana. Ini kemudian karena yang terikat ini di kanan kirinya dia berupa CH3CH2 ya, namanya kan dia etil ya, lebih kecil, jadi alkil yang lebih kecil sebagai alkoksinya. Nama alkoksi itu etoksi, oksi, jadi diberi alkil yang lebih kecilnya. Ini kan etil.
diberi nama oksi. Jadi etoksi, nah ini etoksi etana karena memang CH3, CH2, CH3 itu adalah etana ya. Kemudian metoksipropana ya. Ini CH3O. Nah, ini metoksinya. Jadi CH3 yang terikat dengan gugus O, gugus fungsi O itu metoksi, kemudian sampingnya ini ada C3 ya, C3H 7 ya, propana. Jadi ini metoksipropana. Kemudian ini etoksipropana. Kenapa? Awalnya itu adalah alkil yang paling kecil dulu. Ya, jadi kalau akil yang paling panjang itu nanti di penulisan kedua tata namanya ya. Kemudian ada nama trivial. Trivial itu nama dagang ya, seperti di etoksietana nama trivialnya adalah di etil eter. Ya, kenapa? Ini ada 2 etil, berarti di etil eter. Kemudian ini metil propil eter seperti itu ya. Ada etil propil eter. Nah, ini tata namanya tadi ya, sudah. Ini nama etoksibutana. Disebut butana karena lebih panjang, lihat. Ini butana lebih panjang, sementara ini etoksi, ini yang alkil kecilnya. Ya, jadi alkil kecilnya itu yang etoksinya itu yang pendek, berarti etoksibutana. Ya, seperti itu. Kemudian sifat kita bahas sifat fisiknya. Dulu ya, sebentar. Untuk ether, dulu ini ether ini bergabung, ya bergabung. Nah, tadi kemudian reaksi kemudian nah ini sifat fisik dari ether ya. Kalau ether sifat fisiknya dia bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air, bisa dengan alkohol dan fenol ya, itu untuk ether. Ether ini bobot titik didihnya ini lebih rendah dibanding dengan alkohol. Kemudian reaksi-reaksi pada ether, ya. Jadi ether ini bersifat tidak reaktif walaupun memiliki gugus fungsional. Jadi sifat ether ini sifat mirip dengan alkena ya. Di sini dikatakan sangat sulit untuk mereaksikan ether dengan reagensia lab. Tapi apabila memang ether dipanaskan dengan asam seperti asam iodida, asam bromida, ya ether bisa disubstitusi menghasilkan alkohol dan alkil halida. Nah seperti ini. Ini ada ether, ini dietil ether ya, atau etoksietana direaksikan dengan asam bromida maka akan menghasilkan membentuk alkil halida. Ini CH3, CH2Br, ya ini alkil halida. Kemudian, nah reaksi pembuatan ether itu ada sintesa Williamson, di mana ether bisa dibuat dengan menggunakan natrium alkanoat direaksikan dengan alkil halogen, maka akan menghasilkan ether dan natrium halogen. Kemudian ada dehidrasi alkohol dengan asam sulfat pekat ya, ini asam kuat pada temperatur 130 derajat Celcius, atau misalnya mereaksikan halida ya, ini menghasilkan halida dengan Ag2O kering, akan menghasilkan ether, dietil ether salah satunya, dan ada endapannya karena menggunakan Ag2O3. Biasanya kalau perak itu bisa hasil sampingnya bisa berupa endapan. Oke, itu mungkin mengenai alkohol dan ether. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan silakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.